Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa 27 Desember 2022. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penulis Injil. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2-8. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu ingin sukses, tentunya perusahaan tersebut akan mempromosikan produk terbaru. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan para konsumen supaya bisa mengambil produk keluaran baru dari mereka atau dari perusahaan tersebut. Banyak hal cara yang mereka lakukan, apalagi di dunia modern sekarang ini banyak melakukan promosi-promosi. Misalnya ada promosi di televisi, di Instagram, ataupun di media sosial lainnya, agar perusahaan tersebut bisa mempromosikan produknya dan banyak yang berminat untuk mengambil produk tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman hidup atau cerita tersebut menjadi gambaran dari para murid Yesus yang bersaksi dan mempromosikan sosok Yesus sebagai penyelamat bagi semua orang, meyakinkan bahwa Yesus adalah utusan dari Allah yang benar-benar datang dari Allah sendiri. Dalam surat Yohanes yang pertama dikatakan bahwa para murid Yesus bersaksi atas segala kebenaran berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Segala hal yang mereka alami bersama dengan Yesus sekarang diberitakan kepada orang-orang yang belum dan baru mengenal Yesus. Itulah yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka dengan demikian jelas tugas mereka sebagai pengikut Yesus yang percaya kepadanya bersama dengan Bapa dan dengan Anaknya. Semua itu telah ditulis dan diberitakan bagi mereka yang mau mengenal baik Allah
dan Yesus sebagai utusan Allah. Hal demikian juga telah dibuktikan dan ditegaskan dalam bacaan Injil, di mana para murid telah menyaksikan makam Yesus yang kosong. Jenazah Yesus yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi. Mereka telah menyaksikan dengan sendiri dan mereka pun menjadi percaya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang-orang beriman, kita mempunyai tugas yang serupa dengan para murid-murid Yesus, yaitu mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Kita harus bersaksi dalam namanya yang adalah Juru Selamat. Yesus telah mempersatukan kita dengan Allah lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dalam masa Natal ini juga, mari kita juga mewartakan kabar sukacita Natal itu kepada setiap orang yang kita jumpai, dan kita bersaksi, kita mewartakan kabar baik tersebut kepada setiap orang. Hari ini juga kita merayakan pesta Santo Yohanes, maka kita juga belajar dari sosok teladan Santo Yohanes. Semoga kita menjadi para saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, di tempat kerja, di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi utusan Allah, kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan tentunya dengan kehadiran kita juga membuat orang yang ada di sekitar kita menjadi damai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bantulah kami untuk selalu mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang kami jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.